Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erwin dari kelas Sastra Inggris B 2019 dengan mata kuliah Wawasan Budaya Hutan Tropis Lembap Kalimantan. Ujian akhir semester. Untuk mata kuliah Wawasan Budaya Hutan Tropis Lembap, kami menggunakan dua buku sebagai acuan pembelajaran. Buku pertama adalah Wawasan Budaya Hutan Tropis Lembap Kalimantan oleh Nasrullah, dan buku kedua adalah Kebudayaan dan Pelestarian Alam, Penelitian Interdisiplinar di Pedalaman Kalimantan oleh Christina Eckhenter dan Bernard Selato. Adapun materi yang saya dapatkan setelah membaca dan mereview materi dalam buku tersebut. Bab 1, Pendahuluan. Bab 2, Pola Ilmiah Pokok Universitas Mula Warman. Bab 4, Gambaran Masyarakat di Lingkungan Hutan Tropis Lembap. Bab 5, Budaya Hutan dan Budaya Sungai di Kalimantan. Bab 6, Wujud Budaya dan Unsur-unsur Budaya Hutan Tropis Lembap Kalimantan. Bab 7, Dinamika Budaya Hutan Tropis Lembap Kalimantan. Bab 8, Upaya Pelestarian dan Keberlanjutan Budaya di Lingkungan Hutan Tropis Lembap Kalimantan. Sedangkan materi yang kami tata dari buku kedua adalah Bab 4, Bagian Sastra Lisan Suku Kenya Bakung. Bagian 2, Lagu-lagu dan alat musik Dayak Kenya Lepo Maau. 2. Pelajaran yang didapat selama perkuliahan WBHTL 1. Bab 1, Pendahuluan. Karena faktor geografis adalah salah satu penentuan hadir dan lahirnya kebudayaan, dan hal ini biasa disebut dengan budaya tempatan. Universitas Mula Warman menjadi pusat unggulan studi kajian tropis karena keberadaan hutan tropis Kalimantan. Pada bab ini dapat saya simpulkan bahwa kebudayaan merupakan salah satu area studi di lingkungan hutan tropis Kalimantan, dan sungainya merupakan area dominan yang menandai kebudayaan di Kalimantan. Bab 2, Pola Ilmiah Pokok Universitas Mula Warman. Bab ini berbicara tentang bagaimana hutan tropis dan lingkungan Kalimantan Timur sebagai pola ilmiah pokok Universitas Mula Warman (VIP Unmul), yang akan menjadi basis keunggulan dan kekhasan dari Universitas Mula Warman menuju perguruan tinggi yang maju dan mendunia. Bab 4, Gambaran Masyarakat di Lingkungan Hutan Tropis Lembap. Dalam bab ini membahas tentang asal dari mana suku-suku yang berada di Kalimantan Timur berasal, yang terbagi menjadi etnik lokal dan etnik migran. Pertemuan antara etnik lokal dan etnik migran inilah yang menjadikan Pulau Kalimantan Timur memiliki budaya multikultural. Bab 5, Budaya Hutan dan Budaya Sungai di Kalimantan. Pada bab ini saya mengetahui bahwa pentingnya keseimbangan ekosistem bagi kebudayaan serta hubungan antara manusia dan lingkungannya yang menghasilkan budaya itu sendiri. Bab 6, Wujud Budaya dan Unsur-unsur Budaya Tropis Lembap Kalimantan. Dalam bab ini membahas tentang budaya hutan tropis lembap menggunakan cara pandang antropologi dalam mengkonsepsikan dan mengidentifikasikan wujudan unsur-unsur budaya. Bab 7, Dinamika Budaya Hutan Tropis Lembap Kalimantan. Pada bab ini membahas difusi, akulturasi, dan asimilasi serta inovasi, yang mana ini adalah dinamika budaya yang terjadi di Kalimantan Timur. Bab 8, Upaya Pelestarian dan Keberlanjutan Budaya di Lingkungan. Dalam bab ini dibahas bagaimana upaya pelestarian yang dapat dilakukan untuk melanjutkan budaya dan menjaga lingkungan di Kalimantan Timur. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hutan Kalimantan, seperti program reboisasi, program Kaltim Go Green, dan konservasi hutan. Bab 4, Sastra Lisan Suku Kenya Bakung dan lagu-lagu alat musik. Bab ini pembahasannya akan menambah pengetahuan kita lebih banyak tentang budaya di Kalimantan. Kita akan dikenalkan tentang sastra lisan dan lagu serta alat musik masyarakat suku Dayak. Pelajaran yang saya dapatkan setelah mengikuti mata kuliah ini tentunya lebih berpengetahuan dan dapat memberikan apresiasi yang lebih dalam tentang budaya yang ada di Pulau Kalimantan ini, dan saya juga memiliki kesempatan untuk belajar ragam budaya yang ada di lebih dalam setelah mempelajari
mempelajari mata kuliah ini, saya dapat melihat, mengidentifikasi, dan melihat bagaimana proses-proses sejarah yang membangun dan melahirkan ragam budaya yang ada di Pulau Kalimantan ini. Saya juga dapat melihat bagaimana jika alam berubah, budaya pun bisa berubah, ataupun fenomena-fenomena asimilasi, budaya tersebut bisa hilang, lahir budaya yang baru dan segalanya. Serta saya dapat memahami tentang perbedaan-perbedaan yang terjadi pada setiap daerah yang ada di Kepulauan Kalimantan, sehingga membuka lebar pemikiran saya untuk tetap saling menghargai antar manusia. Selain itu, tentunya akan terus mencoba untuk mempelajari lebih lanjut tentang topik ini dan terus berusaha agar dapat menjadi lebih berpengetahuan tentang topik ini, karena tentunya budaya dapat dilestarikan dengan berbagai macam cara, dan mempelajari dan mengetahui tentang suatu budaya dan mempelajari seluk-beluknya adalah salah satu cara tersebut. Sehabis mempelajari materi-materi di atas membuat saya sadar bahwa saya harus membaca lebih banyak tentang wawasan budaya hutan di Kalimantan atau sejenisnya. Selain itu, saya juga akan membanggakan kebudayaan Kalimantan tanpa membuat sepercik sindiran terhadap kebudayaan lain. Misalnya, dan menggunakan batik Kalimantan. Tentunya perbedaan itu adalah sebuah hal yang indah.